Kebangkitan Daud. Daud muda Yosua mendirikan markas di sebelah utara Yerusalem, di Sikem. Di sana dia membangun tempat beribadah kepada Yahweh. Yerusalem adalah tempat tinggal kaum Yebusit, yang dikuasai Raja Adonizedek, sebuah nama yang menunjukkan bahwa ia seorang raja pendeta. Adonizedek melawan Yosua tapi kalah. Namun para putra Yehuda tidak bisa mengusir keluar kaum Yebusit yang hidup di Yerusalem. Jadi, orang-orang Yebusit hidup di Yerusalem berdampingan dengan putra-putra Yehuda sebagaimana mereka lakukan saat ini. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi Merneptah, putra Ramses yang agung dan mungkin Firaun yang dipaksa membebaskan kaum Bani Israel Musa, menghadapi serangan-serangan dari orang-orang laut menghanyut musnahkan imperium-imperium lama Timur Dekat. Firaun menggempur Kanaan untuk memulihkan ketertiban. Ketika kembali pulang dia menuliskan prasasti kemenangan pada dinding kuil Teban, mendeklarasikan bahwa dia telah mengalahkan orang-orang laut, merebut kembali Ashkelon dan membunuh satu masyarakat yang kini tampak dalam sejarah untuk pertama kali Israel dicampakkan dan bibitnya tidak. Israel belumlah menjadi sebuah kerajaan. Tapi, menurut uraian kitab para hakim, lebih merupakan sebuah konfederasi suku-suku yang diperintah para tetua yang kini ditantang oleh satu musuh baru, Filistin, bagian dari apa yang dinamakan orang-orang laut itu yang berasal dari Aegea. Mereka menaklukkan pesisir Kanaan, membangun 5 kota yang kaya, tempat mereka memintal pakaian, membuat kerajinan dengan tanah liat merah dan hitam, menyembah banyak Tuhan. Orang-orang Bani Israel, para penggembala di gunung dari desa-desa kecil, bukanlah tandingan bagi orang-orang Filistin yang pasukan infanterinya mengenakan pelindung kaki ala Yunani, kaki lapis baja dan helm, dan mengerahkan senjata-senjata pertempuran dekat yang menantang kereta perang yang canggung. Kaum Bani Israel memilih pemimpin-pemimpin perang karismatis, para hakim, untuk memerangi kaum Filistin dan Kanaan. Di satu sisi, satu ayat yang banyak diabaikan dari kitab para hakim mengklaim orang-orang Bani Israel menguasai dan membakar Yerusalem. Jika demikian, mereka tidak berhasil mempertahankan benteng. Pada pertempuran Ebenezer sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, kaum Filistin menumpas Bani Israel, menghancurkan tempat ibadah mereka di Siloh, merebut tabut perjanjian, simbol sakral Yahweh, dan maju ke desa perbukitan sekitar Yerusalem. Menghadapi pemusnahan dan berharap menjadi seperti bangsa-bangsa lain, Bani Israel memutuskan untuk memilih seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mengadu kepada nabi mereka yang sudah uzur, Samuel. Nabi-nabi bukanlah peramal masa depan melainkan analis masa yang sedang berlangsung. Propeteia dalam bahasa Yunani berarti menafsirkan kehendak para dewa. Orang-orang Bani Israel membutuhkan seorang komandan militer. Samuel memilih seorang petempur muda, Saul, yang dia urapi dengan minyak suci. Mengatur dari sebuah benteng puncak bukit di Gibeon Tel Al-Ful hanya 3 mil sebelah utara Yerusalem, sang kapten rakyat Israelku ini mengukuhkan komandonya, mengalahkan orang-orang Moabites, Edomites dan Filistin. Tapi Saul yang secara mental tidak stabil, tidak cocok untuk mengemban mahkota. Dan ruh jahat dari Tuhan mengganggunya. Samuel diam-diam melihat ke tempat lain. Dia merasakan adanya pemberkatan terhadap orang jenius di antara ke-8 putra Jesse dari Bethlehem. Daud yang termuda, memiliki wajah merah lagi indah dan tampan untuk dilihat. Dan Tuhan berkata, bangkitlah, mengurapinya, karena begitulah dia adanya. Daud juga lincah bermain, seorang pria gagah berani, pria perang, dan berhati dalam segala hal. Dia tumbuh menjadi orang yang paling menonjol, namun berwatak sulit ditebak dalam Perjanjian Lama. Pencipta Yerusalem yang sakral adalah seorang penyair, penakluk, pembunuh, pezina, esensi dari petualang suci dan lancung. Samuel membawa Daud muda ke istana, di sana Raja Saul menunjuknya sebagai salah satu perisai zirahnya. Ketika raja diliputi kegilaan,
Daud menunjukkan bakat pertamanya yang diberikan Tuhan, dia memainkan harpa sehingga Saul terhibur. Bakat musik Daud adalah bagian penting dari karismanya, sebagian dari mazmur yang dinisbatkan padanya mungkin memang miliknya. Orang-orang Filistin maju ke lembah Elah. Saul dan angkatan perangnya menghadapi mereka. Orang Filistin meraih kemenangan besar. Goliat Jalut dari Gat yang helm militernya, pelindung kakinya, lempeng pelindung dadanya, dan tamengnya kontras dengan perlengkapan minim kaum Bani Israel. Saul takut dengan pertempuran yang teratur, jadi dia pasti lega walaupun mungkin skeptis ketika Daud memerintahkan penembakan untuk mengalahkan Goliat Jalut. Daud memilih 5 batu halus dari sekali cakupan tangan dan memasang kain pelontar. Dia melontarkan batu ke arah kening orang Filistin itu dan benar batu mendarat di keningnya. Dia penggal kepala petempur yang jatuh itu dan orang-orang Bani Israel mengejar orang-orang Filistin sampai masuk ke kota Ekron. Seberapapun kebenarannya, kisah itu menunjukkan bahwa sebagai anak muda, Daud mengukir namanya sebagai seorang petempur. Saul mengangkat Daud, tapi kaum perempuan di jalan-jalan bernyanyi, Saul telah membunuh ribuan musuhnya, Daud membunuh puluhan ribu musuhnya. Putra Saul, Jonatan bersahabat dengan Daud, sementara sang putri, Michal mencintainya. Saul membolehkan mereka menikah tapi terusik oleh rasa cemburu. Dia 2 kali berusaha membunuh menantunya dengan tombak. Putri Michal menyelamatkan Daud dengan merundukkannya dari jendela, dan dia belakangan diberi suaka oleh para pendeta Nob. Raja mengejarnya, membunuh semua pendeta kecuali 1, tapi Daud lolos kembali hidup dalam pelarian sebagai pemimpin 600 pejuang. 2 kali dia merangkak di atas rajanya yang sedang tidur, tapi nyawanya selamat, membuat Saul meratap, "Kau memang lebih baik daripada aku." Akhirnya, Daud membelot ke Raja Gat Filistin yang memberinya sebuah kota, Ziklag. Orang Filistin kembali menginvasi Yehuda dan mengalahkan Saul di Bukit Gilboa. Putranya, Jonatan terbunuh dan raja sendiri tumbang oleh pedangnya.